Sebentar ya Bu ya, saya buka dulu PPT-nya. Halo Bu, selamat malam. Apakah sudah terlihat jelas gambarnya di HP Ibu? Ya, Di sini kan kita akan membahas tentang rumah pintar nih Bu ya. Sebelumnya gimana kabarnya Ibu? alhamdulillah baik. Oke, untuk kabar dari adiknya gimana Bu? Untuk belajarnya sudah meningkat? Ya, biasa-biasa aja. Baiklah, kalau begitu kita langsung mulai saja materinya ya Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah pintar. Tingkatkan belajar bahasa Inggris dengan rumah pintar. Mengapa perlu metode seperti rumah pintar Kak untuk krungu meningkatkan kok pengetahuan tutup bahasa apa? Inggris anak? Yaitu mengapa sih perlu mencari metode seperti rumah pintar untuk meningkatkan bahasa Inggris anak? Karena memang keberagaman atau kosakata yang anak ketahui tentang bahasa Inggris itu kurang, atau bahkan anak merasa bingung ketika mendengar bahasa Inggris. Karena memang bahasa Inggris ini bukan bahasa ibu atau bahasa yang sering didengar anak-anak. Sehingga anak-anak kan sulit mempelajari bahasa ini. Bahasa yang seringnya didengar anak itu kan kalau di daerah ibu, daerah Jember ini, desa Kelampangan ini kan bahasa Madura ataupun Jawa. Jadi anak mesti menjadi terbiasa mendengar bahasa tersebut. Tetapi ketika diperdengarkan bahasa Inggris, anak-anak akan bilang, iya ini apa sih? Bilang apa sih orangnya kok kayak gremeng gitu, gitu. Jadi memang bahasa Inggris ini kurang familiar atau anak ini kurang sering mendengar, jadi kurang tahu tentang bahasa Inggris. Kemudian kenapa kita harus sangat mempelajari bahasa Inggris? Karena memang bahasa Inggris ini bahasa internasional, sehingga perlu dipelajari dan akan bermanfaat ketika anak sudah menginjak ke dunia kerja, seperti itu. Kemudian kenapa kita harus selain itu, yaitu anak kurang minat terhadap penjelasan dari guru. Penjelasan guru kurang menarik tentang bahasa Inggris ini, jadi anak itu kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, sehingga kita perlu mencari metode lain untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak. Dan apa sih rumah pintar itu sendiri? Rumah pintar yaitu cara untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak dengan melabeli atau memberi nama barang-barang yang mereka punyai dengan bahasa Inggris. Seperti itu. Misalnya ada sebuah buku yang memang dimiliki anak-anak, kemudian kita beri namai dengan bahasa Inggris dari buku, yaitu book, BOOK, seperti itu. Sangat mudah sekali. Kemudian pasti manfaat dari rumah pintar ini yaitu karena anak merasa sulit berbahasa Inggris, karena anak memang belum terbiasa atau memang belum mengenal bahasa Inggris ini, maka metode ini akan perlahan-lahan anak akan mengenal bahasa Inggris. Karena kan kalau kita tahu setiap huruf, kalau kita mengenal huruf dari misalnya kata buku, book, BOK, itu kan kita lihat setiap hari, terlihat oleh mata setiap hari, kan kita akan familiar. Jadi kalau ditanya bahasa Inggrisnya buku itu apa, BOOK, mesti anak itu akan ingat seperti itu. Kemudian lebih cepat mengingat karena ketika anak menulis sendiri barang-barang atau menulis dan melabeli barang-barang sendiri dengan bahasa Inggris, maka anak lebih mudah paham dan mengingat daripada hanya mendengar dari penjelasan, hanya mendengar saja. Kemudian ketika anak sering melihat kata tersebut, maka otak anak akan menyimpan memori tentang kata-kata tersebut, sehingga pengetahuan anak akan meningkat. Kemudian apa sih alat dan bahan yang diperlukan, yaitu ballpoint atau spidol, kertas, gunting, perkat, dan barang yang memang diberikan label. Kemudian cara melakukannya, pilih benda atau barang yang akan dilabeli, siapkan kertas dan ballpoint, kemudian tulis nama benda dalam bahasa Inggris yang
di kertas, kemudian hias kertas, kemudian gunting dan tempel pada benda tersebut. Kemudian apa sih cara lain yang patut dicoba atau yang harus kita coba untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak? Itu mengajak anak berbicara bahasa Inggris sedikit demi sedikit dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ibu juga belum terlalu mengenal tentang bahasa Inggris itu seperti ini. Jadi ibu harus mempelajari dulu. Misalkan ibu ini nggak tahu bahasa Inggrisnya kursi, ibu searching lah, ibu belajar dulu lah, kursi itu apa? Chair, CHAIR. Oh, ini chair. Oh, nanti saya hari ini akan memberikan pembelajaran anak tentang bahasa Inggris atau chair. Saat berbicara gini, dek tahu nggak? Langsung aja bilang ke anaknya itu, dek tahu nggak bahasa Inggrisnya kursi apa gitu. Kalau dia bilang nggak tahu bu, oh ya bahasa Inggrisnya kursi itu chair. Hurufnya itu CHAIR gitu. Kemudian hari tersebut dibilang gitu, terus nanti misalnya tuh hari sekarang, terus besoknya lagi tanya lagi, dek apa sih bahasa Inggrisnya dari kursi itu? Kalau misalnya anak nggak ingat, ya kita coba ingatkan kembali. Jadi ingatkan kembali, ya bahasa Inggrisnya kursi itu cair dek. Oh seperti itu. Jadi kalau kita ulang-ulang kembali, anak itu akan mencoba mengingat gitu loh, akan mengingat bahasa Inggris dari kursi tersebut, yaitu chair. Kemudian anak ajarkan bahasa Inggris dengan menyanyikan lagu. Kan banyak sih lagu bahasa Inggris itu, lagu anak berbahasa Inggris seperti Twinkle Twinkle Little Star, bintang-bintang kecil itu, yang kalian tahu Spider. Ibu harus mencoba mencari lagu-lagu berbahasa Inggris ini. Lagu-lagu anak berbahasa Inggris yang memang mudah dipahami, sehingga anak ini menjadi lebih mengenal dan telinganya itu lebih terbiasa mendengar bahasa Inggris ini gitu. Jadi bahasa Inggris ini tidak akan asing bagi anak. Seperti itu materi yang saya paparkan. Mungkin ada pertanyaan dari ibu. Kalau seumpamanya orang tuanya nggak bisa bahasa Inggris, gimana itu? Seperti yang saya jelaskan tadi, ibu harus mencoba untuk belajar bahasa Inggris. Jangan rut-rut saja ibu, belajar saja bahasa Inggris, benda-benda yang memang ada di rumah ibu. Misalkan ada lemari, ada pintu, bahasa Inggris di pintu, door. Ibu coba mengingat-ingat hal tersebut. Nah, ketika ibu sudah belajar, ibu cobalah. Ibu itu saat ibu sama anak ibu berbincang-bincang, itu cobalah selipkan sedikit, 1 hari 1 kali. Ibu misalkan hari ini ibu memberikan informasi tentang bahasa Inggris dari pintu, door, besoknya bahasa Inggris dari tas, yaitu bag, seperti itu, bertahap saja ibu. 1 hari 1 kosakata bahasa Inggris saja tidak apa-apa gitu. Jadi yang paling Ya, makasih. kalau memang orang tuanya tidak bisa, maka bisa dari anggota keluarga lain, misalkan bibi atau kakaknya yang mengajari tentang bahasa Inggris tersebut. Ya seperti itu saja Bu. Oke, itu saja Ibu. Kemudian kita foto dulu ya Ibu ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komennya ya teman-teman.